Oke, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke materi praktikumnya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan seminggu yang lalu ya. Disiapkan web servernya, kemudian yang ada PHP-nya paling tidak, kemudian ada browser untuk bisa kita tes nanti ya. Yang kita bahas hari ini adalah membuat kelas ya, kemudian menambahkan properti di dalam kelas, lalu menambahkan metode, terus membuat objek. Jadi tadi baru kelasnya ya, itu yang kemarin kita anggap sebagai template kerangka blueprint, itu belum ada wujudnya. Kemudian membuat objek ya, ini mewujudkan dalam bentuk objek, kelas itu diwujudkan dalam bentuk objek. Kemudian ada penggunaan variable this nanti ya. Lalu cara kita menggunakan objeknya seperti apa yang sudah jadi dari kelas itu ya. Nah, sambil dipersiapkan dulu, setidaknya ada web servernya jalan, terserah pakai apa saja. Kemudian ada kode editor, bebas pakai apa saja juga ya. Lalu ada web browser untuk kita ngetes hasilnya. Sudah ada semua nih ya. Yang pakai PC ini silahkan dites dulu, buka dulu browsernya, kemudian diakses di atasnya, ketik aja localhost. Kalau ada tampilan absorb berarti jalan. Dan untuk laporan praktikum sudah mulai ya. Jadi laporan praktikum nanti sudah mulai. Silakan diingat-ingat apa yang dipelajari, kemudian yang didapat itu apa sih ilmunya. Saya akan aktifkan, sudah aktif sih sebetulnya dari jam 1 tadi. Ya lewat Google Form. Nanti setiap selesai satu kali praktikum, silakan diisi. Ya, jadi setiap ada satu pertemuan praktikum nanti silakan diakses, alamatnya selalu tetap di situ, hanya pertemuannya saja yang beda-beda. Jadi langsung dituliskan di situ nanti ya. Nanti di bagian akhir ada alamatnya saya kasih, itu tetap untuk seterusnya. Begitu juga nanti untuk tugas itu lewat Google Form juga. Ya, alamatnya sama buat ngumpulin tugas, hanya nanti tugasnya saja yang beda-beda isinya. Sudah ada semua ini bisa jalan? Localhostnya ya, siapkan folder latihan. Saya nggak tahu ya kalau yang di komputer yang ada di sini itu kalau di restart nanti masih ada apa enggak. Biasanya sih hilang, biasanya kalau komputernya di restart foldernya itu hilang lagi, dia kembali ke setting awal lagi. Yang menggunakan SAM ya, yang menggunakan SAM itu ada di dalam htdoc, ditaruh. Kemudian yang menggunakan Laragon terus absorb itu ada di dalam folder www. Silakan dibuat ya, dibuat folder namanya PBO garis mendatar ya, latihan. Nanti semua file disimpan di dalam situ, file-file latihan kita disimpan di dalam PBO latihan. Udah ya, sambil ya, saya menggunakan Laragon. Saya pakai Laragon, ini ada di dalam folder www. Kemudian kalau saya jangan ikutin punya saya ya, karena saya ini ada ini mata kuliah beda-beda, jadi saya buatkan ada folder lain di luarnya ya. Nah, silakan dibuat foldernya namanya PBO garis mendatar ya, tanda das latihan. Nanti semua file kita ditaruh di sini dalam folder PBO latihan. Sudah ya, di dalam htdoc atau di dalam www itu silakan dibuat folder, nama foldernya PBO latihan. Nanti pada saat kita mengakses seperti ini kalau di kalian nih ya, localhost, kemudian garis miring ya,
PBO latihan garis miring nanti nama latihan, nama filenya apa, itu yang diklik seperti itu. Jadi kita nggak pakai indeks supaya nanti bisa dipilih filenya. Nanti pakai indeks itu setelah kita masuk ke project ya. Nah, eksekusi perubahan kode itu cukup dengan tombol F5 di browsernya, nggak usah ditutup, dibuka lagi kayak gitu ya, di refresh saja supaya jangan terlalu banyak yang di klik. Ya, silakan dibuat dulu foldernya. Kalau yang menggunakan AppServe itu kalau localhost yang diakses munculnya adalah halaman awal dari AppServe-nya. Makanya perlu ditambah nanti dengan foldernya ya. Ketik aja nama foldernya, enter gitu juga bisa. Nanti muncul file-file yang kita buat di dalamnya. Perlu seperti itu ya, karena dia sudah ada file indeksnya itu di dalam untuk yang AppServe. Oke, selanjutnya seperti ini, membuat kelas ya. Kita buat aturannya dulu. Nama kelasnya menggunakan huruf kapital di awal kata, berarti lainnya kecil. Kata depannya aja. Huruf depannya ya. Kalau lebih dari satu kata, maka setiap huruf yang awal katanya itu pakai huruf besar. Jadi besar, kecil. Kalau ada dua kata, besar lagi awalnya, baru kecil lagi gitu ya. Kita bikinnya nanti seperti itu. Ditulisnya langsung bersambung tanpa spasi. Tanpa spasi ya. Nah, kemudian nama kelas itu ya diawali dengan kata-kata kelas. Kata-kata kelas diikuti dengan nama kelas yang akan kita buat, lalu dilanjutkan dengan kurung kurawal buka dan tutup. Ya. Seperti ini. Nah, silakan dibuat file baru. Namanya mobil PHP. Silakan pakai kode editor apapun ya. Saya menggunakan Notepad++ ya. Kalau yang pakai VS Code itu langsung diminta kasih nama ya. Masih nama filenya. Nah, kalau di Notepad++ ini bisa diketik dulu ya. Nanti baru kasih nama. Isinya seperti ini. Ini yang diketik ya. Nih. Jadi tag pembuka PHP, kemudian kelas, lalu nama kelasnya kita anggap saja kelasnya mobil gitu ya, kurung kurawal buka dan tutup. Gampang ya bikin kelas, cuman kayak gitu aja. Pakai 10-10-nya jarinya ya. Biar cepat maksudnya ngetiknya. Karena kita ini kebiasaan pakai 11 jari. Kelas. Kemudian tadi namanya huruf depan setiap kata besar ya.
lalu kurung scroll buka dan tutup, kemudian tengah-tengahnya ini kosongin aja, kosongin dulu ya. Ini saya simpan. Disimpan ke dalam folder PBO latihan tadi. Namanya huruf kecil aja, namanya mobil.php. Oke, seperti itu. Yang ini udah tahu ya, kalau ini komentar aja. Artinya nanti di dalamnya itu ada coding lain gitu ya. Tanda /2 itu sebagai komentar. Kosong aja nggak apa-apa. Nah, kemudian di PHP itu juga boleh tanpa ini ya. Boleh tanpa tag penutup. Kalau di sana tidak ada kode selain PHP di bawahnya, itu nggak apa-apa tanpa penutup ya, asal tidak. Biasanya kalau di framework CI itu kayak gitu, tutupnya itu nggak ada ya, karena harapannya terutama untuk model sama kontrolernya itu nggak pakai tag penutup ini, nggak pakai ini, karena diharapkan semuanya coding PHP, nggak ada yang namanya tag HTML dan seterusnya ya. Sekarang diakses. Nah, punya saya belum bisa diakses karena belum saya jalankan servernya. Saya jalanin dulu ya. Saya menggunakan Laragon yang sudah pakai AppServe di komputer yang ada atau pakai SAM. Silahkan diakses localhost /pbo_latihan enter. Harusnya muncul satu buah file di situ. Ini saya agak lambat jalannya karena dia jalan dari flash disk. Nah, seperti ini ya. Kalau diakses tadi foldernya localhost /pbo latihan ya. Ini karena punya saya foldernya banyak di dalam. Nih, PBO latihan seperti ini, maka ada mobil PHP. Nah, kita eksekusi yang mobil PHP. Klik saja seperti itu. Blank. Kalau nggak blank berarti error. Nah, justru kalau blank ini yang berhasil. Masih blank ya? Oke. Jangan pakai SAM, pakai AppServe. Di situ sudah ada. Langsung diakses localhost saja. Yang SAM-nya di off aja, di off. Itu tabrakan portnya.
Jadi yang saya tampilkan di layar itu sedikit ya, lebih banyaknya itu live coding. Jadi ini contohnya, terus kita ubah begini, nah itu tuh nggak ada di layar nanti ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dia ketika diakses kosong dulu karena ini tidak ada error ya, tapi dia jalan nih. Selanjutnya menambahkan properti ya, properti atau atribut. Kita kasih nama ya, nama properti ini hurufnya kecil, depannya tanda dolar, namanya variabel ya, depannya tanda dolar. Jika lebih dari satu kata disambung dengan garis bawah. Jadi kita pakai itu untuk membedakan nanti antara properti, nama kelas, nama metode gitu ya. Jadi kita pakai underscore. Properti itu nanti bisa langsung diisi dengan nilai tertentu ya, tapi kita contohkan ada yang tidak diisi, ada yang diisi supaya kita tahu bahwa ini bisa diisi gitu ya. Jadi pakai huruf kecil. Kalau lebih dari satu kata dipisah dengan underscore ya. Nah, seperti ini, kebetulan hanya satu kata semua. Diubah kode tadi, silahkan ke kodenya. Itu ada var depannya ya, menunjukkan dia variabel. Ada 4 jenis, energi, roda langsung diisi tuh sama dengan 4 warna, langsung diisi dengan warna hitam ya. Saya langsung praktekkan sini. Nah, saya kasih komentar dulu lah seperti ini ya, biar tahu ini properti. Nah, seperti itu sorry. Nah, lalu var dolar jenis titik koma, kemudian var energi titik koma ya. Rodanya kita isi langsung 4. Kemudian yang terakhir ada warna. Warnanya juga langsung kita isi sebagai contoh seperti ini ya, hitam. Jangan bengong, langsung diikutin aja. Kalau di VS Code nggak perlu di save ya. Kalau dirubah dia langsung save sendiri. Kalau Notepad++ harus di save dulu. Ya, kalau kita merujuk ke yang namanya access modifier atau visibility member ya, var itu menunjukkan dia public. Ya, saya sengaja masukinnya pakai var dulu, nggak pakai public, pakai protected, pakai private, supaya nanti masuk ke pembahasan tersendiri. Ya, yang itu. Sudah di save, kemudian di refresh lagi tampilannya masih blank. Ya, wajib itu ya. Atau kita bikin error supaya ada ramenya, nah gitu bisa juga. Nanti jangan kaget ya kalau pas saya ngetik kode error, biasanya sengaja supaya tambah ilmu ya.
Oke, jadi susunannya seperti itu ya. Nama kelas, kemudian di sini ada properti. Nah, ini perlu diketahui kalau di dalam sini, langsung di dalam kelas seperti ini, nama variabel ini adalah variabel global namanya. Variabel global itu bisa diakses nanti ke dalam. Ya. Nanti di live codingnya kita akan ketemu namanya sama-sama dolar jenis, sama-sama dolar energi, sama-sama, tapi fungsinya dan keadaannya berbeda. Ya. Sudah nih ya, ada 4 ini. Jadi ini adalah variabel atau properti yang tidak ada isinya, kemudian yang 2 ini diisi. Di PHP itu dia bisa baca tipe data. Jadi kalau seperti ini, tanpa tanda petik, masuknya angka, dia udah tahu kalau itu bentuknya bilangan atau number. Ya. Tidak seperti di C++, harus kita masukkan depannya int atau float dulu. Jadi PHP itu udah bisa baca dia. Kalau tanda petiknya berarti dia string. Kalau tidak ada, kalau dia angka wujudnya, itu sudah dipastikan dia adalah number isinya. Seperti itu. Berikutnya, nambahkan metode. Nama metode ditulis dengan huruf kecil ya. Ini standarnya kita. Diawali dengan keyword function depannya. Jadi depannya itu ada function. Nah, di web kan sudah belajar function ya. Jika lebih dari satu kata, setiap huruf awal kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kapital, ditulis bersambung tanpa spasi. Beda dengan yang tadi. Nama kelas, besar huruf pertamanya. Nama variabel atau nama properti, huruf kecil semua dipisahkan dengan underscore. Nama metode, huruf kecil semua, kecuali awal kata, huruf pertama di awal kata, kedua, dan seterusnya. Jadi depannya kecil dulu. Ini untuk membedakan. Ya, disambung tanpa spasi. Pada bagian akhir nama metodenya itu dikasih tanda kurung buka dan kurung tutup tanpa spasi. Ini paling banyak kesalahan terjadi. Ngasih nama fungsi, habis itu dikasih spasi, baru kurung buka kurung tutup, itu salah. Walaupun pada saat dijalankan dia tetap bisa jalan, tapi itu salah cara nulisnya. Ya. Setelah kurungnya itu, kurung buka tutup tadi diikuti dengan kurung awal buka dan tutup. Istilahnya kalau di Delphi itu begin dan end atau di Pascal. Ya. Seperti apa? Nah, kita buatkan 2 buah metode seperti ini. Sisipkan lagi kode seperti ini. Ini variabel tadi yang di atas yang ada var ya. Di bawahnya masukin aja function maju kurung buka tutup ya. Ini disambung jadi satu ya. Nih, ini jadi satu ke kanan, jangan di enter. Ini sama. Silahkan diketik dulu. Ada 2 buah function itu.
bisa aja dirubah-rubah teksnya itu ya, yang di dalam echo itu menyesuaikan aja. Saya hanya ngasih tahu ini contohnya gitu ya. Oke, saya coding juga nih ya. Saya kasih dulu di sini metode, sekedar keterangan saja. Function maju seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak mesti harus sama persis isinya. Sudah? Kasih tahu kalau sudah diam aja. Nah, sudah. Tungguin sampai pulang nanti, sampai di sini aja kita. Dan sambil dipahami ketika ngetik kode ya. Jadi kalau misalnya function itu jangan ditinggal yang kurung tutup belakangnya, itu udah paham aja. Ketika kita ngetiknya ada kurung kurang buka, mesti ada tutupnya, langsung aja dimasukin ya. Nah, kalau di VS Code kan sudah langsung di otomatis ya. Pada saat kurung buka langsung tutupnya ikut. Kalau kurung kurang buka langsung juga ada tutupnya. Nah, kan sudah lebih enak ya. Nah, bagi yang menggunakan sekalian aja ya. Bagi yang menggunakan Notepad++ itu kalau dia nggak langsung muncul ya, silahkan dicoba di setting. Lupa pula saya di mana. Setting, kemudian preferences ya, di sini ada auto completion. Nah, ini diaktifkan nih. Tanda kurung buka, kurang tutup, kurung kotak ya, diaktifkan nih supaya dia bisa ketika kita ngetik depannya, belakangnya ikut langsung. Ya, sama ini tanda double quote, single quote itu diinikan aja, tanda centangin aja ya, seperti itu. Kalau sudah, perubahannya langsung di close saja. Ini kalau disimpan kemudian diakses, dijalankan, di refresh saja, masih blank karena kita baru membuat yang namanya blueprint, jadi belum bisa kita lihat wujudnya ini. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ya? Gas ya? Oke. Mahal gas sekarang ya. Nah, sekarang membuat objek. Ya, kita sebut dengan instance kemarin ya. Menginstance kelas itu dilakukan untuk mewujudkan kelas itu dalam bentuk objek. Nah, bentuknya apa? Bentuknya variabel yang diawali dengan tanda $. Sama ya. Tandanya tanda $, depannya. Kita kasih nama huruf kecil semua kecuali huruf awal pada kata kedua dan seterusnya tanpa spasi. Nah, ini mirip dengan pemberian nama pada metode. Huruf kecil semua, kalau lebih dari satu kata, maka awal kata kedua dan ketiga dan seterusnya itu dikasih huruf besar. Seperti itu ya, tanpa spasi nih. Nah, instance dilakukan dengan perintah new. Jadi bikin objeknya itu new, terus diikuti nama kelasnya, seperti contohnya seperti ini ya. Nah, kita langsung saja praktekkan. Kita pakai nama ini, objek mobil. Nih di sini. Boleh diperhatikan ya. Ini nama kelas. Kelas ini selesainya di sini nih. Ya, diklik ya, bawahnya ini merah ya. Ini juga merah. Nah, ini berakhir di sini kelasnya. Kita bikin objek itu mesti di luar kelas, nggak bisa di dalam ya. Taruh di sini misalnya, kita kasih komentar saja lah biar enak ya. Ini membuat objek misalnya gitu. Nah, di bawah ya, sebelum penutup PHP. Kita kasih nama seperti ini, $objek mobil sama dengan new, nama kelasnya mobil. Nah, cara nulisnya gitu, kurung buka, kurung tutup.
pusing Pak itu penulisannya kayak gitu, di atas mobil tanpa kurung buka kurung tutup, sekarang ada kurung buka kurung tutupnya, padahal nama kelas. Ya aturannya seperti itu. Kalau mau bikin objek, nama kelasnya diikuti tanda kurung buka dan tutup, walaupun nama kelas di atas nggak ada itu. Ya, di atas ini kelas mobil gitu aja. Sampai sini sudah. Itu membuat objeknya. Nah, sekarang kita sudah punya objek, tapi belum kita apa-apain objeknya. Ini kalau di refresh tampilannya tetap seperti itu. Blank, belum ada apa-apa ya. Oke, sudah ya. Jadi paham nih cara membuat objek. Jadi nanti kelasnya tetap mobil, tapi kita bisa bikin banyak. Beda-beda objeknya. Misalnya lagi, nggak usah diikutin yang ini. Mobil 1 sama dengan new mobil. Seperti ini. Bikin lagi dolar mainan misalnya ya, sama dengan new. Nah, ini kita tiga objek nih kita punya berdasarkan kelas mobil. Ya, seperti itu. Nanti masing-masing bisa kita set ya. Yang mobil 1 bisa kita set sendiri, yang mainan bisa kita set sendiri. Nah, jadi caranya seperti itu. Saya hapus lagi ya. Kita fokus di atas, nanti yang bagian yang kedua selanjutnya ya. Nah, kita punya objek namanya objek mobil. Ini di instance dibentuk dari kelas bernama mobil. Selanjutnya menggunakan objek, properti, dan method ya. Tadi kita sudah punya kelas yang diubah menjadi objek ya, namanya dolar objek mobil. Nah, itu bisa kita pakai sudah menggunakan namanya objek operator. Objek operator itu tanda ini. Seperti ini, garis mendatar ya, kemudian lebih dari. Ini yang di sini. Saya kasih warnanya, di situ kelihatannya warna apa tuh? Warna pink. Berarti sama dengan yang di sini. Ya. Nah, ini namanya objek operator. Jadi caranya seperti itu. Contohnya ini objek mobil. Ini kalau kita mengakses properti jenis, kita mau ngisi. Ini nggak ada apa-apa di belakangnya. Tapi kalau kita mengakses metode, sama caranya, pakai tanda objek operator, terus diikuti nama metodenya. Nah, seperti itu. Sudah ya? Bisa kita coba aja. Lab coding. Oke ya. Buat objek sudah. Mengatur properti sebagian sudah. Dari 4 itu 2 yang sudah diatur. Nah, sekarang kita ke sini aja. Nah, kita ketik yang ini aja. Silakan disambung di bawahnya tadi. Pakai cara cepat ya. Kalau ada tooltips yang muncul yang sama, enter aja langsung.
Bisa di save, kemudian di refresh tampilannya. Yang muncul adalah maju ke depan. Maju ke depan ya. Maju nih pasti ke depan ya kan. Maju ke depan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menampilkan truk BBM 6 biru. Ya, saya ketik dulu aja yang ini ya. Ya, ini tanda objek operator tadi ya. Yang pertama jenis. Nah, ini cara mengisi. Jenisnya adalah truk. Kemudian energinya dia menggunakan BBM. Rodanya karena dia angka ya, dimasukkan langsung angkanya. Karena ini teks ya, biru, putih tadi ya. Nah, ini baris 19 sampai 22 ini adalah mengisi, kita melakukan pengisian terhadap variabel. Jadi kita harus tahu, paham, ketika dituliskan seperti itu saja, misalnya objek mobil, kemudian objek operator, lalu jenis, itu sudah bisa kita pastikan dia adalah properti. Ya, kalau tidak ada apa-apa lagi di belakangnya. Tapi kalau pakai seperti ini, maju terus ada kurung buka tutup, itu tandanya method. Ada kurung buka tutupnya itu method berarti. Ya, itu supaya dipahami ya, jangan sampai nanti bingung, kebalik-balik. Nanti bisa jadi nama method dengan nama properti itu sama. Pembedanya di mana? Pembedanya di kurungnya. Ya, oke, ini di save ya, saya refresh tampilannya seperti ini, bergerak ke depan ya. Bagaimana cara menampilkan data yang tadi kita masukkan, padahal sebelumnya di atas ya, kita sudah kasih properti seperti itu. Rodanya 4, warnanya hitam. Ya, kita coba ya. Nah, coba kita masuk sini ke Eco, ketik aja di bawah sini Eco. Kita pakai Pardam. Terus dolar. Objek mobil. Ini fungsi bawaan dari PHP ya, Pardam objek mobil. Kalau di refresh tampilannya muncul seperti itu ya, panah. Seperti ini tampilannya ya. Oke, ini ada Eco, Pardam. Yang di Pardam adalah objek mobil. Ya, kalau di save kita lihat seperti ini, ada objek ya. Nama kelasnya mobil. Ya, seperti ini. Ada jenis, isinya string 4, dia langsung bisa baca seperti itu ya, isinya truk, kemudian energinya BBM, rodanya integer 6, lalu warnanya string biru putih, dia udah langsung tahu seperti itu ya. Kemana yang roda yang 4 tadi, warna hitam tadi kemana, padahal kita set di atas ya, dia tertimpa oleh pengisian data yang ada di sini. Ya, jadi kalau dimatikan seperti ini ya, misalnya ini nggak dipakai ya. Nah, kemudian yang bergeraknya saya matikan juga. Saya hanya ngubah mengisi dua variabel, dua properti ini saja, jenis sama energi. Saya save,
kemudian dipardam ya, hasilnya adalah ini tadi yang nggak ada isinya, sekarang ada isinya truk, kemudian energinya BBM, lalu rodanya 4, warnanya hitam. Nah, seperti itu. Ini untuk objek mobil. Jadi dia ditimpa. Kalau dia ada setting baru, dia akan ikut yang terbaru. Oke, seperti itu. Nah, ini saya aktifin lagi. Itu pakai pardam ya. Terus gimana kalau misalnya tanpa pardam? Jadi kita mau bikin sendiri, ya udah di eco seperti ini. Sorry, yang atas kita tambahin dulu. Ini, yang maju dan belok ditambahin dulu. Tak HTML seperti ini, BR. Ditambahin dulu di belakangnya sebelum tutup ya. Tambahin BR supaya dia ganti baris. Nanti nyambung ke kanan semua. Yang maju dan belok silahkan ditambahkan dulu belakangnya BR, break. Ya. Seperti itu. Itu semua ya. Sudah. Oke, caranya seperti apa? Caranya objek mobil diekokan saja seperti ini. Ya. Jenis. Oke, karena kita ngisi truk tadi ya. Ini pardamnya saya hapus nih. Jadi nggak ada lagi yang tanda panah-panah tadi. Ketika diekokan objek mobil jenis properti yang itu, kalau kita save dan kita refresh tampilannya, ya seperti ini ya. Ini masih saya panggil ya. Saya off-kan dulu yang ini. Oke, seperti ini. Nah, langsung muncul truk seperti itu. Jadi cara kita buat menampilkan jenisnya gimana? Caranya gitu. Di echo, kemudian nama objeknya disebutkan, terus operatornya ini sebut aja lah, kita sebutnya tanda panah gitu ya. Lalu diikuti dengan nama propertinya. Nah, terus ini untuk menampilkan energi, terus menampilkan roda dan menampilkan warna. Harusnya yang ditampilkan sama seperti itu. Truk BBM 6 biru putih. Ya, terus dia bersambung Pak, ternyata bersambung ke kanan tampilannya. Ya, lurus ke kanan ya. Nih, seperti ini. Nyambung ke kanan. Ada yang ke bawah dia tulisannya? Berarti dimodif sendiri codingnya. Bagus. Ya. Yang pakai Notepad++, saya nggak tahu kalau di VS Code ya. Yang pakai Notepad++ itu kalau mau menduplikasi seperti ini, bikin lagi satu di bawah, taruh aja kursornya di sini, kemudian tekan Ctrl D, dia muncul tuh. Tekan Ctrl D gitu ya. Nah, kita ngatur properti sudah, menampilkannya sudah, memanggil metode juga sudah. Mau belok, tinggal tambahin. Saya masukin di sini ya. Yang maju saya turunin. Saya taruh di sini.
belok ya, kemudian maju misalnya lagi. Kalau menampilkan ada echo. Nah, sedangkan ini ya yang untuk metode belok dan metode maju itu tidak menggunakan echo. Kenapa? Tapi tulisannya bisa tampil tuh. Kenapa tuh? Kenapa kalau dia bisa tampil tulisannya? Karena itulah ya, karena sudah ada echo di sini ya, kita tinggal panggil, ketika dipanggil dia ngasih perintah tampilkan ini, ya sudah gitu ya. Jadi pada saat bikin coding itu kita harus paham apa yang kita bikin ya. Gimana kalau misalnya di sini ditambahin lagi echo-nya, tambahin aja tes. Nah, refresh tampilannya. Nah, bisa tampil dia tetap ya. Dieksekusi hanya 1 ya, tapi tidak ideal seperti itu ya. Kenapa? Karena echo-nya sudah ada. Yes, seperti itu. Tambahkan dulu di sini echo HR. HR buat apa? Ada yang tahu? Ini HR buat apa? Dibuktikan aja, disimpan, di refresh tampilannya, yang muncul tanda garis. HR horizontal. Garis itu apa? Garis itu line ya. Rules ya. Rules. Buat objek baru, saya kasih nama mobil saya, new mobil. Oke, seperti ini. Mobil ya. Nah, sekarang saya mau tampilkan, berarti pakai echo ya. Saya mau menampilkan roda dari mobil saya. Solar mobil saya, roda seperti ini. Kira-kira tampilnya berapa nih? 4 atau 6? Hah? 4? 4 apa 6? 4 atau 6? Kalau nggak 4 ya 6 ini. Tapi saya yakinnya 4. Tuh, 4. Nah, itu Pak. Kenapa dia 4? Kita tadi ngeset di atas ada 6 ya roda ya. Kan 4 dulu asalnya, itu bawaan asli dari kelas. Terus kita bikin objek, kita kasih rodanya 6. Sekarang saya nggak kasih apa-apa di sini. Kenapa dia 4? Padahal tadi dikasih 6, karena jawab aja yang bisa jawab. Karena objeknya berbeda. Tadi objek mobil, sekarang mobil saya. Mobil saya ini kalau tidak di set rodanya, dia akan ngikut yang 4 yang ada di kelas.
Seperti itu. Terus kalau saya tampilkan warnanya akan muncul warna hitam. Untuk objek mobil saya, nah ini sudah punya dua buah objek dengan kelas yang sama-sama kelas mobil. Ini nggak usah terlalu pusing ya, santai aja. Nanti kita ke projectnya aja. Ya, projectnya itu yang lebih rame. Kalau ini buat dasarnya aja. Tapi perlu dipahami dulu. Jadi dalam satu kelas itu kita bisa bikin beberapa objek. Nanti mau berapa objeknya terserah bisa. Tinggal new mobil. Udah, sifat-sifat yang ada di mobil, propertinya yang ada di mobil, metodenya bisa dipakai di objek apapun namanya. Sudah kita buktikan ada dua buah objek. Namanya objek mobil sama mobil saya. Bisa. Rodanya bisa kita pakai juga. Ya, semuanya nanti bisa kita tambahkan. Nah, lanjut ya. Itu tadi memanggil metode sudah. Jadi empatnya ini sudah, buat objek sudah, ngatur properti itu yang ngeset isinya tadi ya. Terus menampilkan properti sudah di echo. Lalu memanggil metode yang maju belok tadi ya. Nggak ada ya pertanyaan ya. Nah, sekarang variable this. Nah, variable this ini digunakan untuk mengakses properti atau metode dari dalam kelas. Yang kita praktekkan ini tadi, ini dia ngakses properti dari luar kelas. Dari mana? Objek namanya. Ini kan objek mobil. Ini mobil saya. Dia bisa ngakses jenis, energi, dan seterusnya. Bisa ngakses belok, maju. Ini dari objek. Ya, dari objek. Nah, kalau dia menggunakan this, itu dari dalam kelas. Berarti nanti di kelasnya yang kita tambah. Nah, sedangkan akses dari luar kelas menggunakan nama objeknya tadi, ya, yang seperti ini tadi, mobil, terus warna. Ini mobil, ini objeknya. Warna ini adalah properti. Nah, beda kalau menggunakan this seperti ini, berarti dia berada di dalam kelas. Seperti itu ya. Nggak semangat kayaknya nih. Siang-siang nih memang. Oke, sekarang bikin objek baru lagi selain mobil saya. Kita akan mengatur properti menggunakan metode. Jadi bukan seperti tadi. Ya, kalau seperti tadi dollar objek mobil, kemudian jenisnya diisi apa seperti itu ya. Nah, sekarang kita mengaturnya, kita akan buat menggunakan metode. Jadi kita bikinkan metode buat ngisi. Nanti menampilkan propertinya juga menggunakan metode. Jadi bikinkan metode baru lagi. Nah, selanjutnya gimana caranya manggil metode dari metode lain. Nah, langsung ngoding. Nah, ini ya. Jadi kalau minta materinya, nggak akan ada yang kita bahas ini di dalam slide. Gitu ya. Kasih lagi echo di sini. HR lagi. Saya mulai pusing, Pak. Bikin objek baru ya. Namanya apa nih? Mobil kamu aja. Mobil. New. Nah. Ini objek keberapa ini? Ketiga. Belum ketemu error ya? Sayang sekali. Ya udah, kita bikin error aja. Tadi apa perintahnya? Hah? Error. Lihat itu, jangan-jangan lupa titik koma. Bentar, saya lihat dulu ya. Biasanya belum sampai ke situ saya tiba-tiba sudah bisa.
Kita estetikanya bagusnya dipisah ya, padahal cara kita cuma gitu. Oke, kali dari bulan.
Oke, ini adalah objek baru ya. Objek baru namanya mobil kamu. Kemudian kita mau mengatur properti menggunakan metode. Berarti kita harus buatkan metodenya di dalam kelas mobil ya. Saya masuk ke kelas mobil di atas. Saya tambahkan di sini. Ya. Misalnya seperti ini ya. Atur properti. Nah, seperti ini. Atur properti, P-nya huruf besar sesuai dengan aturan kita ya. Lalu di sini saya pakai variabel untuk menerima inputan. Pertama inputan jenis, yang kedua energi, yang ketiga roda, yang keempat warna. Nah, seperti ini. Ini ada parameternya. Kalau tadi nggak ada, kita maju belok itu nggak ada apa-apa di dalamnya. Sekarang ada isinya. Ada jenis, energi, roda, sama warna. Ini untuk pembahasan penggunaan variabel disk. Ini tambah pusing lagi nih setelah ini. Ya, $disk jenis sama dengan $jenis. Nah, bingung nih. Ya. Di sini perhatikan dulu ya. Di sini ada properti bernama jenis di bawah kelas. Kemudian di sini juga ada jenis. Sama nih nama variabelnya. Ya. Energi juga sama ada, roda juga ada. Nah, di sini perbedaan antara variabel lokal dengan variabel global. Variabel lokal disebut lokal itu dia di sini yang jenis, energi, roda, warna ini berlaku yang di sini ya hanya untuk function ini saja. Sedangkan yang di atas ini bisa untuk di luar functionnya dan di dalam function. Tapi kalau di dalam function cara ngaksesnya harus menggunakan tanda disk ini. Ini merujuk kepada kelas disk itu. Ya, kalau di luar tadi objek mobil, baru jenis. Mobil saya, baru jenis, gitu ya. Karena dia di dalam kelas, maka yang digunakan adalah tanda disk seperti ini. Berarti apa? Berarti yang saya blok ini adalah representasi atau perwakilan dari yang di atas ini. Nah, sedangkan yang di sebelah kanannya ini adalah representasi dari yang di sini. Jadi yang di sebelah sini ini lokal, yang sebelah sini global. Karena kita mau ngeset yang di atas ini, maka caranya seperti ini. Nah, ini baru ngisi satu ya, duplikasi lagi seperti ini buat ngisi energi. Nah, itu cara mengisi belum ngisinya kita ya. Itu adalah metode untuk mengisi melalui metode. Yang nggak berhasil mengikuti, nggak apa-apa. Nanti di bagian akhir slide ada saya infokan. Jadi filenya nanti silakan di-download. Saya akan pakai yang terakhir ya. Jadi setelah selesai, maka filenya saya upload. Silakan itu di-download.
pertemuan selanjutnya akan nyambung yang itu lagi. Jadi jangan bersikeras bertahan dengan file punyamu sendiri, nggak akan nyambung nanti. Ya, kasih foldernya beda. Ini folder dari saya, ini satunya yang punya kamu sendiri, gitu ya. Dan selanjutnya, sekarang cara kita memasukkan data seperti apa? Ini sudah kita buat functionnya, metodenya sudah. Namanya atur properti dengan 4 isian seperti itu. Kita ke bagian bawah, ya. Ini agak susah ya, disampaikan sekarang aja. Jadi kalau saya biasanya ketika ngajar, patokan saya adalah 10% dari mahasiswa. Kalau 10%-nya itu bisa, saya lanjutkan. Nah, ini jumlahnya 37, berarti 3,7. Berarti ada 1 orang yang di gitu ya. Ya, paling enggak 4 atau 5 orang yang saya lihat bisa, saya lanjutkan. Gitu ya. Karena mata kuliah ada ininya, ada RPS-nya. Ini yang dibahas, ini yang dibahas pertemuan selanjutnya. Kalau kita nungguin ini sampai bisa semuanya, 10 tahun baru lulus. Saya lanjut ke bawah ya. Ini mobil kamu tadi. Nah, sekarang gimana caranya untuk menginputkan? Kalau gini kan manual nih tadi. Nih, sama dengan gini kan. Nah, sekarang kita pakai metode. Caranya gimana? $mobil kamu. Kemudian save seperti ini, langsung ke metodenya. Metodenya tadi atur properti, kurung buka tutup ya. Nah, seperti ini dulu. Lalu kita masukkan, tadi ada 4, karena kita yang bikin, kita harus tahu urutannya. Tadi jenis yang pertama ya, langsung kita isi seperti ini. Jenisnya sekarang sedan, koma. Yang kedua tadi energi ya, energinya pakai listrik misalnya. Lalu bagian yang ketiga itu jumlah rodanya 4. Ada sedan roda 3? Nah gitu ya. Terus warnanya misalnya merah seperti ini. Masuk nggak datanya? Buktikan. Cara buktikannya bisa pakai Pardam kalau mau, tapi karena tujuan kita adalah menampilkan menggunakan metode juga, maka kita bikinkan metodenya gitu ya. Ya benar nggak ini, nanti kita buktikan. Jadi kalau ngoding ya, ini sedapat mungkin diimprove sendiri yang ini, isi-isiannya ini ya, nggak usah sama persis gitu. Lanjut ya ke atas. Sekarang menampilkan. Ini tadi function atur properti. Sekarang saya buatkan metode baru namanya tampil properti. Nah, seperti ini. Kita langsung masuk seperti ini saja karena menampilkan echo. Nah, seperti ini ya. Yang pertama jenisnya seperti ini, tanda titik seperti itu, kemudian $dash, jenis, titik lagi, tanda petik lagi, puyeng Pak. Nah seperti ini. Tanda titik ini adalah union, menggabung maksudnya. Jadi ini ada string itu dengan tanda petik ya, double quote, kemudian ditambahkan dengan isi dari variabel jenis, dari properti jenis, lalu ditambah lagi dengan BR karena kita mau bikin dia ke bawah.
Bikin 4 ya. Nah, seperti ini. Energinya menggunakan energi. Kemudian nah, seperti itu. Nah, di bawahnya boleh dipanggil tuh. Kalau tadi atur properti, sekarang langsung saja gunakan objek mobil kamu, kemudian tampil properti. Ya, ke bawah sini ya. Nah, seperti ini. Ini nggak ada isinya, karena kita tidak memasukkan parameter. Jadi seperti itu saja, mobil kamu, kemudian tampil properti. Di refresh tampilannya. Tampil sesuai dengan yang kita isi ya. Jenisnya sedan, energinya menggunakan listrik, jumlah rodanya 4, kemudian warnanya merah. Artinya proses pengisian kita berhasil. Nih, punya saya error. Ya. Nah, kalau seperti ini ya, ini ada time zone, ini diabaikan saja karena memang harusnya coding kita itu di set ini sesuai dengan waktu apa ya. Tapi kita abaikan yang ini, tolong perhatikan di sini. Nih. Baris 23. Ini katanya nih. Kelasnya kelas mobil, ini dolar energi. Undefined property. Property itu katanya nggak ada tuh, tidak terdefinisi. Energi ada nggak? Yang benar energi. Nah, gitu ya. Baris 23. Nih, energi sini. Nah, harusnya pakai energi. Akhirnya dapat error ya. Alhamdulillah. Jenisnya sedan, energinya menggunakan listrik, jumlah rodanya ada 4, warnanya merah. Sesuai isian. Oh, rubah isiannya. Bener nggak? Sekarang di sini
Tamiya. Energinya baterai ya. Roda Tamiya berapa? 4 dong. Warnanya pink. Oke. Siapa tahu keluarnya di situ malah ungu ya kan? Nah, berarti kan sesuatu yang salah. Di refresh tampilannya, jenisnya Tamiya, menggunakan baterai, bannya ada 4, warnanya pink. Berarti pengisian sudah benar. Nah, terus yang ke berikutnya. Nih, mau manggil metode dari metode lain. Kita mau panggil maju dan belok. Tapi pakai metode tersendiri. Nih, kasih sini baru. Function. Function ya. Terus saya kasih gini, bergerak. Bergerak. Sorry. Ya betul. Nah, namanya function bergerak. Saya langsung tuliskan seperti ini, this. Ini karena kita bahasannya penggunaan this. This maju. Kemudian $this belok. Nah, seperti ini. Ini metode manggil metode. Fungsi tertentu memanggil fungsi yang lain. Sudah, tambahkan pemanggilan di bawahnya, objeknya, mobil kamu, kemudian bergerak. Di paling bawah. Harusnya mau menampilkan tulisan bergerak ke depan. Ayo, mau belok mana? Panggil ya di bawah. Bergerak. Nah, seperti itu. Jadi metode bergerak ya, metode bergerak itu memanggil metode maju dan metode belok. Ada metode memanggil metode. Itu di dalam pemrograman nanti akan banyak terjadi. Ya, terutama di framework itu. Itu metode manggil metode. Nanti ada lagi yang aturannya seperti ini, atur properti, nggak usah pakai nama ini. Langsung disambung sebelahnya sini, tampil properti, terus sambung lagi bergerak. Jadi tiga-tiganya langsung dipanggil sekaligus. Di framework nanti seperti itu. Namanya metode chaining. Itu nanti di pertemuan keberapa lupa. Ada metode chaining kita bikin ya. Oke, pertanyaan saya. Bisa nggak dibuatkan beloknya ini kita atur? Ini kan beloknya mau belok mana? Kanan apa kiri? Ini kan pertanyaan. Jadi muncul dulu seperti ini mau belok mana, tapi kita set. Misalnya kanan. Akhirnya bawahnya jawabannya kanan. Bisa nggak? Bisa ya? Ada satu lagi nih masalah nih. Seperti ini masalahnya. Gimana kalau ini nggak diisi? Kan metode nih. Atur properti. Oke, seperti ini. Nggak diisi. Kira-kira yang terjadi? 1, 2. Nah, seperti ini dia. Error dia. Nih, banyak errornya ya.
Ya, baris 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Nah, kenapa? Karena di sini missing argumen katanya. Ya, missing argumen. Di sini di function atur properti itu kita punya parameter jumlahnya ada 4. Ya, argumennya ada 4. Sedangkan di pemanggilan kita tidak ada. Nah, karena dia tidak ada, maka terjadi error. Harusnya ada isinya itu. Terus gimana cara mencegahnya? Bisa kita set di sini. Ya, misalnya seperti ini. Langsung diisi nilai default. Kalau tidak di set, dia dikasih seperti ini, misalnya 0. Atau kita isi misalnya jenisnya langsung apa aja terserah. Ya, dibikin default misalnya langsung kalau dia nggak diisi apa-apa, langsung jenisnya adalah bis misalnya. Bisa. Langsung aja di set di situ. Nah, contohnya saya set di sini dengan 0 ya. Nah, itu 0. Kalau di refresh seperti itu. Dia tidak memunculkan error tetapi isinya tidak ada. Ya, bisa ditambahkan dengan 0 seperti itu ya, atau kita set sendiri apa. Ya, dan bisa buat memberikan nilai default. Nilai defaultnya. Misalnya nih, ini kan mobil ya. Mobil itu paling sedikit jumlah bannya berapa? 4. Kalau 3 bukan mobil, kalau 2 bukan mobil, kalau bisa 5 mungkin. 5, 6, 7 dan seterusnya masih mungkin. Mobil ya. Kayak truk itu kan mobilnya bannya kan ada 6. Kalau lepas 1 kan bisa aja jadi 5. Yang belakang kan 2 biasanya ya, 4. Nah, berarti di roda di set defaultnya. Kalau nggak di set itu dikasih 4. Nah, seperti itu. Gimana? Kayaknya sudah mulai pada mual ini ya. Jadi bisa tadi ya, kira-kira yang buat belok kalau kita isi. Jadi ketika belok langsung diisi di metodenya itu kanan misalnya. Jadi tampilnya belok kanan. Oke, sudah ya. Buat objek baru, mengatur properti menggunakan metode sudah, menampilkan properti menggunakan metode juga sudah, panggil metode dari metode lain juga sudah. Ada nggak? Nggak ada Pak, pokoknya saya bingung Pak, nggak ada yang nggak bisa saya tanya. Apa? Bisa, tapi nggak ada yang di coding ini tadi. Ya, di videonya. Kalau videonya bisa diulang-ulang, jangan saya disuruh ulang-ulang, capek. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu latihan hari ini. Ya, ingat filenya dari saya nanti ya. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.